Halo, selamat pagi. Nama saya Bidan Rani. Saya salah satu bidan di Rumah Sakit Siloam Kupang. Saya akan berbagi ilmu tentang keluarga berencana. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang keluarga berencana ini atau yang kita kenal biasa istilahnya KB. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih keluarga berencana itu, kemudian apa saja yang termasuk alat-alat apa saja yang digunakan dalam keluarga berencana atau KB itu. Kita mulai ya. Apa itu KB? KB itu sebenarnya adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan, mendidik sebagai anak sebagaimana yang diinginkan. KB sendiri telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa kita kenal BKKBN. Apa sih prinsip KB? Sebenarnya prinsip KB itu sederhana, yaitu menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, dan ketiga mengatur jarak kelahiran. Bagaimana caranya dan alat kontrasepsi apa yang akan kita gunakan? Yang jenis-jenis alat kontrasepsi yaitu ada kontrasepsi secara hormonal, kontrasepsi sederhana, alat kontrasepsi dalam rahim atau yang kita biasa disebut AKDR, dan kontrasepsi mantap. Kemudian ada jenis-jenisnya yaitu ada kondom, ada IUD, ada suntikan KB, dan kemudian ada pil KB serta ada implan. Yang termasuk kontrasepsi hormonal yaitu pil KB, suntikan KB, dan susu. Nah, kontrasepsi hormonal itu apa sebenarnya? Metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Nah, itu yang tadi saya bilang, jenis-jenisnya itu ada pil KB, suntik KB, dan susu. Pil KB sendiri ada dua jenis, yaitu pil KB biasa dan pil KB khusus untuk ibu menyusui. Jadi, untuk ibu menyusui ada yang namanya pil KB menyusui. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika saya minum pil KB ini air susu saya akan kering. Biasanya kita bilang gitu. Nah, pil KB sendiri tersedia ada dua jenis paketan, yaitu pil 28 hari diminum setiap hari dan pil 21 hari diminum di hari kelima setelah menstruasi sampai pil habis. Apa sih keuntungan dari pil KB? Keuntungan pil KB dapat mencegah kanker indung telur dan kanker endometrium, mencegah anemia saat menstruasi, menghaluskan kulit, mencegah jerawat, mengurangi nyeri saat haid, mengurangi ketidakteraturan menstruasi, dan keuntungan pil KB sendiri, jangan pernah takut, ketika saya minum pil KB pasti saya tidak mungkin hamil. Setelah saya berhenti pasti saya tidak akan hamil. Tidak. Justru pil KB dapat mengembalikan kesuburan cepat hanya dengan 3 bulan. Kemudian kita beralih ke susu KB. Susu KB sendiri pemberiannya kita memberikan di bawah kulit. Biasanya diberikan setiap kita sekarang berbicara suntik KB. Pemberian suntikan KB itu biasanya kita beri ada dua jenis nih. Ada yang suntik KB 1 bulan yang kita berikan tiap bulan. Kemudian ada suntikan KB yang kita berikan setiap 3 bulan sekali. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, dia bekerja lebih cepat, efektif dalam waktu lebih lama, dapat dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas, dan untuk kesuburan akan pulih setelah 5-7 bulan setelah penghentian pemakaiannya. Kemudian susu KB. Susu KB itu sebenarnya apa sih? Susu KB itu semacam kapsul tipis fleksibel yang dimasukkan di dalam kulit lengan bagian bawah, melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Efektifnya dalam waktu 48 jam atau 2 hari setelah susuk dipasang. Dan lama pemakaian ini bisa bekerja sampai 5-7 tahun. Kemudian kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani atau cairan sperma agar tidak masuk ke saluran reproduksi. Keuntungannya,
tidak repot, digunakan hanya saat diperlukan, dapat mencegah penularan penyakit seksual. Nah, sekarang kita akan bahas tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa kita sebut dengan IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini adalah alat yang terbuat dari plastik, dimasukkan ke dalam rahim yang bekerja mencegah kehamilan dengan cara menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. IUD dapat dipasang kapan saja selama periode menstruasi bila wanita tersebut itu tidak hamil. Setelah IUD dipasang, seorang wanita harus dapat mengecek benang IUD setiap habis menstruasi. Gunanya buat apa? Untuk melihat apakah IUD itu masih dalam posisinya atau tidak. Ada 2 jenis IUD, yaitu spiral Copper-T dan Progestered IUD. Apa itu spiral Copper-T? Mencegah kehamilan dengan cara mengganggu penggerakan sperma untuk mencapai ke rongga rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun. Sedangkan Progestered IUD yaitu yang bekerja dengan melepaskan hormon hanya efektif untuk 1 tahun dan dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kontrasepsi mantap. Apa sih kontrasepsi mantap? Kontrasepsi mantap adalah kontrasepsi di mana jika sekali memakai metode ini, maka orang tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk punya anak lagi. Bisa dilakukan baik pada pria maupun wanita yang sudah diberikan penjelasan mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Kalau untuk pria disebut dengan sterilisasi pria, yaitu biasa kita sebut dengan vasektomi. Kita melakukan operasi kecil selama 10 sampai 15 menit. Ada 3 metode, yaitu untuk pada wanita ada 3 metode. Pertama, pengikatan saluran tuba, pengangkatan rahim, dan pengangkatan indung telur. Itulah yang kita biasa disebut dengan MOW dan tubektomi. Perlu diketahui bahwa peran suami dan istri dalam berkomunikasi sangatlah penting untuk ber-KB ini. Karena itu saya mengharapkan setelah penjelasan ini tidak ada lagi simpang siur yang mengatakan bahwa ketika saya ber-KB saya begini. Yang jelas ada keuntungannya. Jadi mari kita sukseskan program pemerintah ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih, salam sehat selalu.